Tidak sanggup lagi bayar aku laku. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah mentok, sudah stres, dan nggak ngerti lagi harus bagaimana untuk membayar hutang di aku laku, tonton video ini sampai akhir, siapa tahu video ini bisa sedikit menenangkan kalian, bisa sedikit membantu kalian, dan menemukan jalan keluar buat kalian. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua baik yang nonton ataupun yang tidak nonton yang sekarang sedang terlilit hutang di aku laku bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dan rezeki untuk bisa bebas dari jeratan hutang pinjaman online seperti ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Jadi buat teman-teman yang memang sudah tidak sanggup lagi dan bingung lagi harus ngapain dan gak ada lagi uang untuk bisa bayar di aplikasi aku laku, saya sarankan teman-teman untuk stop bayar aku laku sekarang juga. Ya, bukan berarti kalian lepas tanggung jawab, enggak. Tapi stop untuk berhenti mikir gimana cara bayarnya dulu, jangan. Ya, karena kalian tidak bisa memaksakan di kondisi yang memang tidak ada uangnya. Mungkin orang lain bilang, wah kok ngajarin orang nggak bayar utang, wah kok orang lain nggak bayar utang malah didukung dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan masalah tidak bayar utang atau enggak ya yang untuk kita dukung atau enggak gitu teman-teman. Tapi lebih kepada coba kita berempati kepada orang-orang yang mungkin dulunya itu nggak kepikiran nggak bakal bisa bayar. Dulunya itu kepikiran bakal bisa bayar. Dulunya pas ngajuin pinjaman itu dia kepepet gitu loh. Dan sekarang ya gimana nasib orang nggak ada yang tahu gitu loh. Sekarang mungkin kena musibah usahanya, di PHK sehingga dia punya utang yang susah banget untuk dibayar. Ya kita setidaknya berempati. Bagaimana sih ngasih solusi kepada teman-teman kayak gini. Kepada teman-teman yang mungkin sekarang lagi gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Bukan berarti kita ngajarin enggak. Percuma kalian mau hina-hina orang yang galbe pinjol yang nggak ada untungnya buat nggak ada solusinya. Banyak yang bilang kalau utang ya dibayar bos, nggak usah banyak ngoceh, nggak usah banyak alasan. Nah, semua orang juga mau bayar utangnya. Semua orang juga ingin bebas dari hutangnya. Tapi pertanyaannya adalah uangnya siapa? Uangnya dari mana? Kalau dibalikan lagi, ya kerja dong kalau mau uang. Nah ini jangan dikira orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar pinjol ini mereka nggak kerja ya. Mereka tidur-tiduran doang nggak ngerti dan nggak mau usaha, enggak. Mereka semua itu berusaha. Mereka semua itu bener-bener ya udah melakukan segalanya yang maksimal. Cuman memang nasib berkata lain ya. Untuk itu buat teman-teman semua jangan berkecil hati, tetap semangat. Bukan berarti kalau kalian galbay di aku laku, teman-teman uangnya akan hilang semua, kehidupannya akan hancur, enggak, tetap berjalan. So, lupakan masalah resiko-resikonya dulu. Lebih baik kalian fokus di masalah untuk memperbaiki kehidupan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa rendah diri, merasa putus asa, merasa kayak berat, kayaknya nggak ada harapan lagi untuk bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Kalau kalian mudah merasa mentok seperti itu, artinya ya ini adalah titik di mana sebenarnya satu langkah lagi kalian bersikap pasrah. Nah, ketika kalian sudah mulai masuk ke bersikap pasrah, teman-teman udah coba deh dekatkan diri kalian sama Tuhan, dekatkan diri kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan kalian berusaha untuk terus paksakan diri kalian untuk beribadah. Semakin kalian rajin beribadah, semakin mudah teman-teman untuk apa ya? Bisa dibilang untuk bersikap lebih tenang, ya. Ketika teman-teman bersikap lebih tenang, lebih mendekatkan diri sama Tuhan, lebih yakin, lebih benar-benar mengandalkan pertolongan Tuhan, ini semua akan berjalan dengan lancar. Kalian akan jauh lebih tenang, pemikiran kalian juga akan lebih positif, kalian kerja juga akan lebih mudah. Coba deh, nggak usah mikirin bakal berhasil atau tidak. Coba perbaiki dulu mental kita, perbaiki dulu perspektif kita, perbaiki dulu pemikiran-pemikiran kita agar bisa lebih positif. Karena jujur aja, ketika kita di situasi seperti itu, pasti yang banyak adalah pemikiran-pemikiran negatif. Bener nggak? Nanti isinya kayak gini lah, nanti efeknya kayak gini lah, nanti kayak gini lah, nanti malu lah, dan lain sebagainya. Jalan satu-satunya yang bisa menolong kita semua adalah apa? Ya, kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Perbanyak sholawat, perbanyak zikirnya. Jangan mikir itu sia-sia, enggak. Jangan mikir itu, wah ibadah kok pamrih. Jangan, lakukan aja dulu, paksakan dulu. Nanti semakin lama akan semakin enteng, semakin mudah kalian melalui semua ini. Enggak langsung kalian dapat uang, enggak. Tapi Allah punya cara yang unik untuk menolong kalian. Jadi yakinlah bahwa Allah atau Tuhan pasti menolong kita semua di saat kita lagi kesulitan. Saya bukan ustadz, saya juga bukan ahli agama, Kak, saya bisa ngomong seperti ini karena di awal tahun 2022 kemarin saya
saya sudah mengalami semuanya, saya tertolong berkat hal seperti ini, pikiran tenang, ketika hati sudah mulai pasrah, ketika pemikiran udah mulai ya udahlah apapun yang terjadi ya udah saya terima. Nah, tinggal kita berusaha pelan-pelan untuk menata hidup lagi. Itu yang pernah saya rasakan dan alhamdulillah Allah ngasih petunjuk-petunjuknya yang di luar dugaan sehingga bisa mendapatkan penghasilan-penghasilan yang bisa membereskan semua hutang-hutang kita. Jadi bukan berarti kalian harus gali lubang tutup lubang, mencari uang dengan cara apapun, jangan. Kalau memang tidak ada uangnya, ya udah galbay dulu. Pelan-pelan kita perbaiki hidup sampai kita bisa benar-benar mendapatkan rezeki lebih yang bisa untuk melunasi semua utang itu. Ya, galbay dulu nggak apa-apa. Yang penting ada niat baik di hati kalian, ada niat yang lebih positif, dan itu jujur aja akan sangat-sangat berpengaruh buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.